Halo Ibu dosen dan teman-teman. Sekarang kami ingin menampilkan hasil wawancara kami mengenai tantangan Pancasila di era disrupsi. Isu yang kami ungkit kali ini adalah tentang isu rasisme. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kesia Elizabeth Motinggo, Rui Oktavina Ong Putra, Christopher Chandra, dan Dylan Siva L. Rasisme merupakan suatu pola pikir terhadap suatu ras tertentu dan merasa rasnya lebih superior. Rasisme menjadi salah satu topik yang sangat banyak kasusnya di Indonesia. Sangat banyak berita-berita yang menyangkut topik ini karena topik ini berhubungan dengan nilai Pancasila Indonesia yang ketiga, yaitu persatuan. Rasisme di Indonesia sering terjadi karena banyaknya suku, ras, dan agama yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Adanya perbedaan membuat beberapa orang menganggap bahwa suku, ras, dan agama yang dia punya atau miliki lebih superior dan merasa bisa untuk mengatur atau menjelekkan orang lain. Berikut ini pendapat salah satu mahasiswa Universitas Surabaya mengenai isu rasisme di Indonesia. Ya, kalau menurut aku sendiri itu nggak bisa dibenarkan dan nggak ada pembelaan untuk rasisme di manapun. Biasanya kan orang-orang akan melakukan tindakan rasis itu pada orang-orang tertentu yang mereka anggap itu berbeda dari kaum mereka gitu. Kayak misalkan ada nih orang yang ciri fisiknya itu sangat khas dari ras tertentu. Jadi itu menjadi bahan olokan oleh lingkungan sekitarnya gitu. Terus lagi orang-orang dengan orientasi seksual yang dianggap menyimpang di masyarakat itu tuh mereka jadiin bahan guyonan. Jadi orang-orang tersebut itu, orang-orang yang mendapatkan tindak rasisme itu merasa tidak nyaman berada di lingkungan tersebut dan bahkan mempertanyakan apakah ada yang salah pada dirinya gitu. Jadi kalau menurut aku anak-anak muda yang melakukan tindak rasisme itu mereka kurang akan adanya edukasi. Bukan berarti pendidikan yang tinggi itu menjamin mereka mendapatkan edukasi yang baik atau menerima edukasi atau bahkan menangkap edukasi dengan baik gitu. Karena menurut aku orang-orang yang melakukan tindak rasisme itu mereka orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan. Dan menurut aku kehidupan mereka itu monoton banget karena nggak diwarnai dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Dan menganggap bahwa dirinya itu dominan, yang paling benar di suatu komunitas. Jadi menurut aku, anak-anak yang mendapatkan tindak rasisme atau diskriminasi dari lingkungan sekitarnya itu tergantung, mereka menyikapinya itu tergantung dengan pola asuh orang tuanya juga ya. Ada peran dari orang tua saat mendidik anak yang mendapatkan tindak rasisme. Jadi kayak misalkan orang tua yang pembawaannya nih santai, tapi tegas seperti pola asuh otoritatif. Jadi pola asuh tersebut itu orang tua masih memiliki tindak adil kepada anak, tapi anak juga memiliki hak kepada hidupnya sendiri. Jadi misalkan orang tua memberi masukan kepada anak gitu ya, kamu menghadapinya harus yang tenang gitu. Tapi kamu harus menjelaskan juga apa sih yang kamu nggak suka dari kata-kata mereka gitu. Jadi biar orang-orang di sekitar mereka itu juga paham kalau misalkan itu nanti akan berdampak positif pada orang-orang yang bertindak rasisme kepada mereka, anak tersebut berarti oke, stop untuk menjelaskan lagi atau bisa mendekati mereka untuk menunjukkan bahwa mereka ini sama dalam satu komunitas tersebut gitu. Kalau misalkan dampaknya negatif atau ada respon negatif saat setelah mereka menanggapi seperti itu, mungkin bisa meminta bantuan dari pihak yang lebih tinggi seperti guru-gurunya atau wakil dari murid tersebut gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Jadi peran orang tua dan peran diri sendiri itu juga penting untuk mengatur lingkungan gitu sih. Biasanya kan kita ini udah zaman yang canggih ya, pakai sosial media itu sudah dapat kita gunakan sebagai menyuarakan apa sih bentuk-bentuk rasisme yang membuat kaum tertentu itu dipandang rendah gitu. Dan apa saja tindakan-tindakan yang salah seperti menyakiti orang lain dengan kata-kata
yang tidak pantas seperti itu. Jadi kita bisa kok menyuarakan pendapat kita tentang rasisme itu di sosial media. Itu sih kalau menurut saya yang paling berpengaruh di sosial media ya. Menurut aku sendiri, kita menyikapinya dengan bijak ya, dengan pembawaan yang santai. Kita juga memberikan edukasi secara baik dengan perlahan kepada orang-orang dengan pendapat yang berbeda dengan kita gitu, dengan pandangan mereka yang kita anggap itu berbeda dengan pandangan kita gitu kan. Jadi kita itu nggak bisa memaksakan seseorang untuk memiliki pandangan yang sama dengan kita, tapi kita bisa menyuarakan pandangan kita kepada mereka dan apa yang kita tidak suka. Jadi mungkin kalau misalkan mereka memiliki respon yang positif, mereka akan menerima pandangan kita dan akan berhenti melakukan tindak rasisme tersebut. Cuman kalau misalkan mereka memiliki respon yang negatif, ya ini sih balik lagi sama merekanya. Jadi kita kita sudah berusaha untuk mengedukasi, berusaha untuk menyuarakan pendapat atau pandangan kita. Jadi ya itu tergantung dari masing-masing individu juga, apakah mereka mau menerima perbedaan atau enggak gitu ya. Menurut kelompok kami, dampak yang terjadi pada orang yang mengalami tindak rasisme antara lain kesehatan mentalnya terganggu, mengalami stres, tidak percaya diri dan tertutup, dan cenderung sering marah atau sedih. Menurut kami, solusi untuk isu ini antara lain yang pertama, didikan orang tua melarang rasisme sejak kecil, yang kedua, melalui ajaran agama, yang ketiga, hukuman pada pelaku rasisme, dan yang terakhir, belajar menerima perbedaan satu sama lain. Sekian video dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih.